Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rika Angresti dari kelas akuntansi A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas rekayasa ide, mini riset dan project. Di sini tuh tugasnya saya akan membahas mengenai rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Karo tahun 2021. Nah, pertama tuh ada empat materi yang akan kita bahas atau 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian dari RKPD itu sendiri, kemudian yang kedua itu adalah kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, kemudian yang ketiga itu adalah sasaran dan prioritas pembangunan daerah, kemudian yang keempat ada rencana kerja dan pendanaan daerah. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama mengenai pengertian dari RKPD itu sendiri. Jadi, RKPD adalah rencana program atau kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang mengacu kepada RPJMD. RPJMD itu adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau Musrenbang. Nah, RKPD ini juga disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang akan disepakati kepala daerah bersama DPRD. Nah, kemudian kita membahas pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Jadi, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Nah, arah kebijakan ekonomi di dalam kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah ini tuh juga ada arah dari kebijakan ekonominya gitu. Di sini yang akan saya bahas itu mengenai arah kebijakan ekonomi Kabupaten Karo-nya itu sendiri. Nah, jadi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Karo ini sebagaimana termuat dalam tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Karo itu adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Karo, mandiri dan berkarakter. Kemudian semua itu dilakukan melalui 2 pilar pokok, yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada situasi yang berkembang saat ini tuh seperti yang kita ketahui itu saat ini kan terjadinya pandemi COVID-19. Nah, jadi ini juga berimbas kepada arah kebijakan ekonomi di Kabupaten Karo ini juga gitu. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan daerah ini tuh pada saat situasi pandemi COVID-19 ini tuh dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi dari Kabupaten Karo itu sendiri. Nah, jadi dibuatlah atau diciptakanlah beberapa kebijakan untuk mempercepat peningkatan ekonomi di Kabupaten Karo gitu. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu pemantapan swasembada pangan melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sektor pertanian. Kemudian yang keempat, menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit. Kemudian yang kelima, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Kemudian yang keenam, meningkatkan populasi dan produktivitas ternak. Kemudian yang ketujuh, peningkatan akses permodalan. Kemudian yang kedelapan itu adalah pengembangan pemasaran hasil pertanian.
Yang kesembilan, pengembangan sarana dan prasarana wisata, budaya, seni, dan sejarah yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang ke-10, peningkatan sadar wisata. Yang ke-11, peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata. Kemudian yang ke-12, peningkatan penyelenggaraan event wisata bernuansa budaya dan promosi pariwisata. Kemudian yang ke-13, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif. Kemudian yang ke-14, peningkatan akses permodalan UMKM dan koperasi. Kemudian yang ke-15, pengembangan produk dan pemasaran bagi UMKM dan koperasi. Kemudian yang ke-16, pengawasan dan pengendalian usaha waralaba atau pasar modern. Kemudian yang ke-17, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang ke-18, peningkatan kerjasama dan promosi investasi. Yang ke-19, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal. Kemudian yang ke-20, ada meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha lingkungan. Yang ke-20 ada meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itu tadi adalah 21 kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan untuk membantu meningkatkan percepatan laju ekonomi di Kabupaten Karo. Nah, pembahasan yang ketiga ini mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Jadi dalam melakukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah ini tuh dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran real atau gambaran yang nyata mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Karo. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan. Selain berbagai pertimbangan